Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Fibula Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia organik 1, yaitu membahas tentang eter dan ester. Nah, di mana dosen pengampu itu Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, untuk langsung saja kita masuk kepada judulnya, yaitu kita membahas tentang eter dan ester. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya tata nama ester, tata nama eter. Yang kedua, itu kita akan membahas sifat dan reaksi eter. Nah, yang ketiga itu tata nama ester. Yang keempat yaitu sifat dan reaksi ester. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja masuk kepada tata nama eter. Tata nama eter ini atau tata nama alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Nah, jadi untuk tata nama aturan UPEC ini, rumus umumnya R berikatan dengan U berikatan dengan R aksen. Nah, jadi R ini merupakan alkana. Alkana. Nah, ini merupakan alkana dan di sebelah kanan itu disebut dengan alkoksi. Nah, jadi alkoksi ini merupakan jumlah atom C-nya yang sedikit. Nah, jadi jumlah atomnya sedikit itu disebut dengan alkoksi. Nah, untuk penomoran harus dekat dengan gugus alkoksi atau kita tulis dengan penomoran dekat dengan gugus alkoksi. Nah, di mana untuk metana itu dikarena dengan metoksi, dan etana diganti dengan etoksi. Nah, kemudian untuk propana itu kita ganti dengan propoksi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk aturan UPEC selanjutnya kita masuk kepada contoh dari tata nama alkana secara UPEC. Contohnya seperti ini. C 2 3 4 5 U Nah, ini merupakan contoh dari tata nama UPEC. Nah, kita contoh yang pertama ini, atau kita lengkapi dulu hanya CH3, CH2, H, CH2, CH3, CH2, CH3. Nah, untuk yang pertama itu kita etoksi atau alkoksinya di sini tadi kan jumlah atom yang sedikit disebut dengan alkoksi. Nah, berarti di sebelah ini. Nah, ini disebut dengan etoksi. Nah, lalu angka selanjutnya aturan tata nama yang sebelumnya itu alkohol dan aldehid sama dengan rantai terpanjang. Nah, ini merupakan rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah metil dan ini juga metil, sehingga namanya menjadi 3 etoksi
4,5 dimetil hektana. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang kedua ini cari dulu etoksi atau jumlah yang sedikit ini di sebelah kiri. Nah, ini merupakan etoksi. Nah, rantai terpanjangnya ini. Nah, kalau 4 itu butana. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi namanya 1, 2, 3, 4. Ini tadi propil. Jadi namanya propoksi butana. Nah, itulah contoh dari tata nama UPEC. Selanjutnya untuk tata nama eter ada yang secara trivialnya. Yang pertama, untuk rumusnya sama dengan berikatan dengan O dan berikatan dengan R. Nah, R merupakan dengan alkil dan R merupakan alkil. Nah, jadi cara trivial ini ada akil eter. Jadi akil eter. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini, nah ini merupakan bagian dari etil. Nah, etil ini merupakan bagian etil dan ini merupakan bagian propil. Nah, jadi ini merupakan namanya, jadi merupakan kalau ini trivial, jadi strukturnya sama seperti etil propil, propil eter. Karena dulu kan aturan alfabet itu etil propil eter. Nah, eter ini tidak termasuk karena sudah memang itu. Nah, kenapa eter? Karena rumus dari trivial ini tadi alkil eter. Nah, jadi yang didahulukan aturan alfabet itu antara etil dan propil ataupun begitu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sifat dan reaksi eter. Kita jelaskan di sini sifat dan reaksi eter. Nah, sifat eter ini, nah itu memilikinya titik didih eter lebih rendah dari alkohol karena pada eter yaitu tidak ada ikatan hidrogen. Itu sifat yang kedua, yaitu eter bersifat sedikit polar, akan tetapi kurang polar dibandingkan dengan alkohol eter amida. Nah, kemudian ada reaksi. Untuk reaksi eter ini itu ada pembakaran. Nah, eter ini memudah terbakar sehingga membentuk karboksida dan uap air, di mana contohnya seperti ini. CH3 berikatan lengkap dengan O. CH3 ditambah O2 itu akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu kita setarakan pembakaran ini sehingga ia berarti di depan sininya yaitu 3 O2 CO2 dan 2H2O. Nah, selanjutnya untuk reaksi logam aktif. Reaksi dengan logam aktif. Nah, untuk reaksi dengan logam aktif ini, eter tidak bereaksi dengan logam aktif dengan NH karena dapat membedakan alkohol dan eter. Nah, R berikatan dengan OH ditambah dengan Na itu akan menguraikan menjadi bergabung dengan O dan H menjadi lepas,
sehingga ditambah setengah dari H2. Nah, atau R rangkap O rangkap R aksen itu sama dengan artinya tidak bereaksi. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, yaitu reaksi dengan PCl5. Reaksi dengan PCl5 ini yaitu eter dengan bereaksi dengan PCl5 itu tidak bereaksi dengan HCl. Contohnya di sini ada R rangkap O rangkap R aksen ditambah PCl5 itu akan menguraikan R rangkap Cl ditambah rangkap Cl ditambah POCl3. Jadi ini namanya fosforil triklorida. Dimana untuk yang keempat yaitu ada reaksi dengan hidrogen halida atau HX. Nah, untuk reaksi hidrogen atau halida ini atau HX ini, dimana itu eter terurai menjadi asam halida, terutama HI. Nah, jadi jika ada asam halida terbatas dan asam halida berlebih itu bagaimana? Kita langsung masuk makna jika asam halidanya itu terbatas. Nah, jadi R berikatan dengan O berangkap C ditambah HI diuraikan menjadi R rangkap OH dirangkap ditambah dengan I. Nah, jadi untuk I ini itu masuk kepada C-nya yang lebih banyak sehingga menjadi CH3 rangkap O tambah HI sehingga rangkap CH3 OH ditambah dengan C2H5 ditambah dengan I. Kemudian jika asam halida berlebih, nah, jika berlebih itu CH3 rangkap O rangkap C25 itu ditambah dengan 2HI itu akan menghasilkan Ca3 rangkap I ditambah dengan H25 ditambah dengan H2O. Nah, selanjutnya untuk masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu membahas tata nama dan sifat reaksi ester. Nah, kita tulis di sini tata nama sifat reaksi alkil alkanoat atau ester. Tata nama, sifat, dan reaksi alkanoat atau ester. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada tata nama UPEC. Nah, jadi di tata nama UPEC ini itu rumus umumnya sama seperti ini. R berikatan rangkap C dan rangkap 2O rangkap 1 O R aksen. Nah, ini struktur rumusan. Nah, ini di sebelah ini disebut dengan ini alkanoat. Ini alkanoat dan disebut dengan alkil. Nah, contohnya seperti ini. C34 rangkap O rangkap C rangkap C. Nah, jadi untuk rumus umum tadi ada alkanoat alkil. Jadi kalau C-nya ada 4 itu namanya menjadi butanoat. Nah, ini disebut dengan butanoat atau disebut dengan etil. Sehingga rumusnya menjadi etil butanoat atau etil butanoat. Nah, kemudian rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini rantai terpanjang alkil, akil, ini metil, 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 etil, etil. Nah, sehingga namanya menjadi isopropil 2 etil 3,4 dimetil heksanoat. Jadi untuk secara UPAD. Lalu secara trivialnya seperti ini. There's not much to do when all I can is thinking about you. Nah, jadi harus namanya seperti ini. Nah, kalau nomor 2 itu diganti dengan alfa dan diganti dengan tetra. Nah, untuk penomorannya kita mulai dari C1 forniat. C1 itu disebut dengan forniat, C2 disebut dengan asetat, C3 disebut dengan propionat, C4 buteral, C5 valeral, valeral. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini kita cari rantai terpanjangnya dari sini karena dekat dengan rubus dari O 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagian dari alkil atau metil. Nah, ini merupakan cabang di metil. Nah, selanjutnya kita ini etil, sehingga strukturnya menjadi alfa, dimetil butiral. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu sifat-sifat ester. Ester suhu rendah. Nah, jadi ester yaitu suhu rendah, mudah menguap dan memberikan bau harum. Yang kedua, ester yang memiliki titik tinggi dan titik beku yang rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Itu materi yang terakhir itu tentang reaksi-reaksi ester. Nah, reaksi ester ini ada reaksi yang pertama, yaitu reaksi hidrolisis. Nah, jadi di reaksi hidrolisis ini yaitu R berikatan rangkap C, rangkap O, terus rangkap R1 aksen ditambah H berikatan dengan OH sehingga menghasilkan reaksi bolak-balik R rangkap C, rangkap O, rangkap ditambah RCN ditambah OH. Nah, sehingga menjadi RCOH ini, yang ini disebut dengan asam karboksilat, dan ini disebut dengan alkohol, dan ini esterifikasi. Kemudian ada reaksi penyabunan atau saporifikasi atau penyabunan. Nah, R berikatan rangkap C berikatan rangkap 2O di bawah 1, rangkap R aksen ditambah NaOH sehingga menghasilkan R rangkap C, rangkap O berikatan dengan Na ditambah R aksen ditambah OH. Nah, itu dari video kimia organik mengenai reaksi ester. Nah, mungkinlah itu sedikit pembahasan video saya mengenai ester dan ester. Ekter dan ester. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.